Saya nggak bisa jadi ulama. Saya nggak ada waktu buat mondok. Umur saya udah tua. Umur saya udah 20 tahun ke atas. Buat mondok ngapalin hadis, ngapalin Quran kayaknya udah bebel. Susah. Gimana dong solusinya biar saya dapat derajat yang tinggi di sisi Allah? Caranya gimana? Kun ashabatur rasul. Jadi sahabatnya Nabi SAW seperti mereka. Nabi sahibul ilim, tempatnya ilmu, betul. Tapi lihat sahabatnya Nabi. Anda tanya, Nabi orang kaya apa bukan? Nabi orang kaya apa bukan? Nabi bukan orang yang punya duit banyak, bukan orang yang hartanya berlipat, enggak. Walaupun kalau minta Allah kasih. Tapi Nabi bukan orang yang punya harta banyak, nggak ada makanan. Nabi puasa. Kenapa? Karena Nabi bukan orang yang mau bergelimang harta, betul? Betul. Tapi lihat sekelilingnya Rasulullah SAW. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, kaya nggak? 7 turunan hartanya nggak habis. Abu Bakar As-Siddiq, kaya nggak? Abdurrahman ibn Auf, yang kalau lewat kampung tuh minyak wanginya 3 hari nggak hilang baunya. Kaya nggak? Nabi bukan orang kaya, tapi sahabatnya semua kaya. Nabi tinggal bilang, sahabatku, kita mau pergi jihad di jalan Allah. Apa yang kau keluarkan untuk di jalan Allah? Kata Sayyidina Umar, saya tinggalkan setengah harta saya untuk istri saya, setengah lagi saya jihad di jalan Allah, saya berikan untuk fisabilillah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya, wahai Abi Bakrin, apa yang kau berikan untuk di jalan Allah? Kita mau jihad nih. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya keluarkan semua harta saya untuk di jalan Allah. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya buat keluarga saya. Ambil semua harta untuk di jalan Allah. Mereka beri keistimewaan buat kita. Artinya kalau kita tidak bisa jadi ulama, tidak bisa jadi ahli ilm, minimal kita ada di belakang mereka, yang mendukung mereka, membantu perjuangan mereka. Apa yang mereka lakukan, kita ada pahala yang sama tanpa mengurangi pahala mereka. Banyak kita nggak tahu, banyak kita nggak paham. Makanya guru-guru kita selalu menasihati kita. Antum lihat di sini taklim, ya di sini taklim misalnya pegang kitab apa Nurul Iman hadis. Ada orang nyumbang nih kitab Nurul Iman, dia kerja nggak bisa ikut taklim, tapi dia bagiin kitab. Selama kitab itu dipakai, pahalanya dia sama seperti pahala antum yang taklim di tempat ini. Luar biasa nggak? Itu Allah ajarkan kepada kita. Makanya kalau nggak bisa jadi ahli ilm, minimal kita nih pemuda-pemuda Islam, gimana saya jadi Abdurrahman ibn Auf yang sukses sehingga apa yang saya punya bisa saya bantu untuk perjuangan agama Allah. Jangan udah jadi ulama kagak bisa, jadi orang yang bermanfaat buat agama juga nggak bisa. Naudzubillah min. Minimal saya nggak bisa jadi pendakwah, saya nggak bisa jadi guru, saya nggak bisa jadi ustadz, saya nggak bisa jadi muallim. Minimal setiap muallim, setiap guru, setiap ustadz berdakwah, pahala mereka sama dengan pahala saya. Karena ada bagian saya di antara mereka. Itu yang luar biasa insya Allah. Amin. Amin. Makanya sore hari ini ada motivasi kepada antum, jangan kita batasi kita punya kapasitas. Ya. Jangan kita batasi. Oh jadi ulama saya nggak bisa jadi ustadz beb. Jadi orang kaya. Anda nggak mau pemuda Islam pada miskin. Kalau pemuda Islam pada miskin nggak bakal maju Islam, betul? Ya karena Nabi bisa berhasil dalam berdakwah. Kenapa? Karena sahabatnya membantu perjuangan dakwah dengan harta, pikiran, tenaga mereka keluarkan untuk Rasulullah SAW. Kalau kita cuma mau terima enaknya doang, kapan majunya kita punya agama? Kapan majunya dakwahnya Rasul? Kapan majunya perjuangan dakwah? Kalau bukan kita orang penerus-penerus bangsa anak-anak muda yang bisa berhasil dunia wal akhirat. Makanya kalau ada orang bilang jangan cari dunia berlebihan. Ngapain kejar dunia? Mendingan ente belajar, nuntut ilmu. Anda bilang kalau andai kata dunia berlebihan gak boleh, sahabat Nabi gak ada yang kaya. Kalau andai kata cari dunia nggak boleh, sahabat Nabi nggak ada yang punya duit banyak, sampai hartanya 7 turunan. Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang tanahnya masih ada di Mekah. Tapi kenapa ada mereka?
Karena mereka menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik kalau Allah takdirkan kebahagiaan buat kita dan Allah takdirkan wasilah kita menjadi orang-orang yang memperjuangkan dakwahnya Allah. Betul? Betul? Karena sekarang susah. Habib Shogi mau jalan, pengen nyampein risalah Islam di kota Padang. Tapi kagak ada yang beliin tiket misalnya. Kagak ada yang ngasih hotel. Kagak ada yang ngasih makan. Kagak ada yang ngasih ini dan itu. Penghasilannya gak kelihatan. Nyampe gak dakwahnya? Nyampe gak kalimat la ilaha illallah ke telinga mereka? Gak bakal nyampe. Cuma nunggu apa? Nunggu takdir. Tapi ketika ada anak-anak muda yang memang membantu perjuangan dakwah. Beb, saya lihat ada satu kota di wilayah Banten, pelosok, butuh dimasukkan oleh orang-orang yang dai berdakwah mengajak mereka ke jalan Allah. Dari antum melangkah sampai antum pulang, semua kebutuhan operasional dakwah saya yang tanggung walaupun saya tidak bisa ikut ke sana. Ratusan orang masuk Islam di tangan Habib Shogi, itu mereka menjadi jariah bakal antum sampai hari kiamat. Satu orang dapat hidayah karenamu, kata Nabi, lebih baik daripada engkau menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Luar biasa gak? Luar biasa gak? Makanya jangan batasin kita punya diri, betul? Jangan batasin kita punya kapasitas. Udah saya mah ta'lim ngaji aja deh, Beb. Kagak usah cari duit dah. Saya ngaji aja dah. Saya ngaji pulang. Begitu majelis butuh donatur, nanggoknya sama siapa? Sama emaknya. Gua minta duit buat majelis. Pantesan kagak boleh ngaji. Pantesan orang banyak yang kagak boleh ngaji. Kenapa? Kalau apa-apa minta sama orang tuanya, betul? Oh, minta duit nih, ada majelis mau beli inian, minta duit dong. Tunjukkan kita yang berjuang sebagai anak muda, kita bantu perjuangan majelis, bantu perjuangan guru-guru kita. Tunjukkan kita bukan orang alim, tapi kita menjadi bagian dari mereka orang-orang alim. Shallu ala nabi. Makmur kita punya majelis insyaallah, amin. Makmur kita punya kebahagiaan insyaallah, amin. Semuanya makmur. Kenapa? Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Makanya antum